Bro, jujur sama gua. Duit 100.000 sekarang tuh rasanya kayak duit 10.000 zaman dulu. Iya apa iya? Baru keluar rumah bentar, isi kantong langsung kempes. Dan yang bikin merinding, ini bukan cuma perasaan lu doang. Ini gejala. Gejala ekonomi yang pelan-pelan lagi berubah arah. Sekarang gua mau lempar satu pertanyaan yang bikin kepala lu panas. Kalau besok harga beras naik 2 kali lipat, telur langka, dan bensin makin mahal, uang di rekening lu masih terasa aman enggak? Lu mungkin pernah dengar cerita orang zaman dulu yang bawa uang segerobak cuma buat beli beberapa butir telur. Dulu kita ketawa. Hari ini, cerita itu mulai terasa masuk akal. Karena dunia lagi masuk fase di mana harga barang nyata mulai melawan nilai angka di layar. Dengerin gua baik-baik. Di depan kita ada potensi tekanan ekonomi global yang jarang dibahas secara jujur. Tekanan di mana aset kertas diuji habis-habisan oleh kebutuhan paling dasar manusia. Makan, energi, dan bertahan hidup. Bayangin satu skenario yang bikin merinding. Orang yang selama ini pamer mobil mewah, jam ratusan juta, suatu hari rela melepas semua itu cuma demi sepiring nasi hangat. Kenapa? Karena di kondisi tertentu, uang kertas itu cuma kertas. Enggak bisa dimakan. Enggak bisa direbus. Enggak bisa nyelamatin keluarga lu dari lapar. Di fase itu, yang punya logistik adalah raja. Yang punya beras, air, dan energi hidup paling tenang. Sementara yang cuma punya saldo besar tapi kosong secara fisik, mulai panik. Dan di video ini, gua nggak mau nakut-nakutin lu. Tapi gua mau bongkar kenyataan. Kita bakal bedah kenapa uang bisa kehilangan kekuatannya, jebakan inflasi global yang jarang disadari, dan yang paling penting, langkah nyata supaya kekayaan lu enggak menguap pelan-pelan. Tapi sebelum gua lanjut, lakukan satu hal penting sekarang. Tekan subscribe dan aktifkan loncengnya. Karena pembahasan kayak gini enggak bakal lu dapet di sekolah, enggak diajarin di kantor, dan sering sengaja ditutup-tutupi. Ini bekal bertahan hidup. Sekarang kita mulai dari dasar paling fundamental. Tarik napas lu. Hembuskan pelan. Kita mulai dari satu pertanyaan yang jarang orang berani tanya. Uang itu sebenarnya apa? Ambil dompet lu. Lihat uang di dalamnya. Kertas, angka, warna. Kenapa benda ini bisa ditukar dengan makanan? Jawabannya bukan karena bahannya mahal, tapi karena kepercayaan. Kita hidup di sistem uang fiat. Sistem di mana uang bernilai karena kita semua sepakat mempercayainya. Negara bilang sah. Masyarakat percaya. Selama itu jalan, uang bekerja. Masalahnya satu. Sejarah membuktikan, kepercayaan itu bisa runtuh. Dan kalau itu terjadi, nilai uang bisa jatuh lebih cepat dari yang lu bayangin. Sekarang gua ajak lu main logika sederhana. Bayangin lu terdampar di tempat terpencil. Enggak ada pasar, enggak ada ATM. Lu bawa koper penuh uang. Teman lu bawa karung beras. Siapa yang lebih berkuasa? Jawabannya bikin nyesek. Bukan lu, tapi dia yang punya pangan. Karena pangan punya nilai guna. Bisa langsung nyelamatin hidup. Uang itu cuma alat tukar. Nilainya ada karena sistem. Kalau sistemnya terganggu, fungsinya ikut terganggu. Dan sejarah sudah berkali-kali nunjukin ini. Jerman tahun 1920-an. Pemerintah mencetak uang besar-besaran. Barang enggak nambah. Harga naik brutal. Ada cerita terkenal. Seorang ibu ninggalin keranjang berisi uang di pasar. Yang dicuri keranjangnya, uangnya ditinggal. Kenapa? Karena keranjang lebih berguna. Zimbabwe tahun 2008. Pecahan 100 triliun dicetak. Angkanya gila. Tapi nilainya nol besar. Orang kembali barter. Uang lokal ditinggal. Ini bukan cerita horor. Ini catatan sejarah. Dan selalu ada satu pola yang sama. Saat uang dicetak berlebihan dan barang terbatas, nilai uang hancur. Gua mau ceritain Mbah Karto. Petani sederhana. Puluhan tahun nabung uang panen di celengan. Impiannya naik haji. Krisis datang. Inflasi naik. Uang utuh, tapi nilainya hilang. Enggak cukup berangkat. Kalau Mbah Karto simpan emas atau tanah, ceritanya beda. Tapi sayangnya, inflasi enggak kelihatan. Dia nyerang diam-diam. Pelajarannya jelas. Uang fiat itu efisien,
tapi rapuh. Cocok buat transaksi. Bukan buat tidur puluhan tahun tanpa strategi. Menjelang tahun-tahun dengan tekanan biaya produksi dan pangan, uang di dompet bisa terasa makin ringan. Dan di titik itu, lu baru sadar, aset yang bertahan adalah aset yang nyata. Sekarang kita bicara tentang musuh yang paling licik dalam kehidupan modern. Bukan perampok, bukan penipu, tapi inflasi. Musuh yang tidak terlihat, tidak bersuara, tapi pelan-pelan menggerogoti hasil kerja keras kita. Inflasi ini bukan sekadar harga naik. Ini tentang nilai hidup yang bergeser. Dulu, kerja keras menjanjikan masa depan. Sekarang, kerja keras hanya cukup untuk bertahan. Dan itu pun kalau beruntung. Coba ingat 5 tahun lalu. Harga beras, telur, minyak goreng. Sekarang bandingkan. Uang yang sama, barangnya lebih sedikit. Ini bukan karena kamu boros. Ini karena sistemnya berubah. Inflasi biaya adalah fase yang paling menyakitkan. Karena bukan permintaan yang naik, tapi biaya hidup yang melonjak. Pupuk mahal. Solar naik. Ongkos angkut mahal. Petani tertekan. Produksi terganggu. Harga naik. Konsumen menjerit. Dan di titik ini, gaji tidak pernah benar-benar mengejar. Kenaikan gaji terasa seperti ilusi. Datang sebentar, lalu lenyap ditelan harga kebutuhan. Mas Budi merasakannya. Setiap awal tahun, slip gajinya naik. Tapi anehnya, saldo tabungannya justru stagnan. Karena setiap kenaikan langsung diserap oleh kebutuhan pokok. Ini bukan kegagalan pribadi. Ini fenomena struktural. Saat tekanan ini dialami jutaan orang sekaligus, perilaku masyarakat berubah. Orang mulai belanja karena takut, bukan karena butuh. Rak kosong. Antrean panjang. Panik buying bukan soal rakus, tapi soal ketakutan paling dasar manusia, takut tidak bisa makan. Dan di momen inilah, nilai kekayaan mulai berbalik arah. Barang mewah kehilangan makna. Gadget terbaru tidak lagi penting. Yang dicari hanyalah yang bisa dimakan, diminum, dan dipakai untuk bertahan hidup. Pak Hartono yang selama ini disegani, tiba-tiba merasa kecil. Kekayaannya besar di atas kertas. Tapi di dunia nyata, ia bergantung pada orang-orang sederhana yang punya stok pangan. Disitulah kenyataan memukul telak. Kekayaan sejati bukan seberapa mahal barangmu, tapi seberapa siap kamu saat sistem goyah. Dan ada satu hal yang sering luput dari perhitungan ekonomi modern. Manusia. Saat uang tidak berfungsi maksimal, hubungan sosial mengambil alih. Siapa yang dikenal, siapa yang dipercaya, siapa yang saling bantu, menjadi penentu bertahan hidup. Gotong royong kembali bernilai. Bukan sebagai slogan, tapi sebagai kebutuhan. Sekarang kita bongkar ilusi yang paling sering meninabobokan orang kelas menengah. Cash is king. Kalimat ini terdengar bijak, tapi bisa berubah jadi jebakan mematikan kalau disalahartikan. Uang tunai memang penting. Tapi bukan untuk disimpan lama tanpa tujuan. Di tengah inflasi, menyimpan uang terlalu lama sama seperti membiarkan es batu di bawah matahari. Angkanya tetap sama, tapi kekuatannya menyusut. Diam-diam, tanpa peringatan. Banyak orang merasa aman karena saldonya besar. Tapi jarang yang menghitung nilai realnya. Bukan berapa jumlahnya, tapi berapa daya belinya. Bunga tabungan sering dijadikan pembenaran. Tapi coba hitung jujur. Kalau inflasi 5% dan bunga 3%, siapa yang menang? Bukan kamu. Mbah Darmo adalah contoh nyata. Ia menabung seumur hidup. Uangnya tidak hilang. Tapi nilainya menyusut. Saat ingin membeli kembali aset yang dulu setara, uangnya tidak cukup. Ini bukan cerita sedih satu orang. Ini pelajaran bagi generasi sekarang. Orang kaya paham satu prinsip. Uang bukan tujuan. Uang adalah alat. Mereka jarang menyimpan uang tanpa rencana. Kekayaan mereka disebar dalam bentuk aset yang bisa menyesuaikan nilai. Emas melindungi nilai. Tanah mengikuti inflasi. Bisnis menciptakan arus. Saham fundamental tumbuh bersama ekonomi nyata. Dan saat krisis datang, mereka yang memegang aset kuat justru punya peluang. Harga turun. Kepanikan melahirkan diskon besar. Terjadi perpindahan kekayaan dari yang panik ke yang siap.
Inilah hukum alam ekonomi. Bukan yang paling pintar yang bertahan, tapi yang paling siap. Dan kesiapan itu tidak datang dari keberanian semata, tapi dari pemahaman. Sekarang kita sampai pada bagian terpenting. Solusi. Bukan teori. Bukan motivasi kosong. Tapi langkah nyata yang bisa dilakukan siapapun. Ketahanan pangan pribadi adalah bentuk kekayaan baru di era modern. Ini bukan langkah mundur. Ini langkah cerdas. Kamu tidak perlu menjadi petani. Tidak perlu lahan luas. Mulai dari yang kecil, konsisten, nyata. Sayur di pot, cabai di botol, lele di ember. Ini bukan konten lucu. Ini sistem bertahan hidup skala rumah tangga. Pak Iman membuktikannya. Rumahnya kecil. Awalnya sekadar coba-coba. Tapi saat harga naik, dapurnya aman. Ia tidak panik. Tetangganya melihat, bertanya, meniru. Satu lingkungan berubah. Inilah bank pangan rumahan. Tidak bergantung pada bunga. Tidak tergerus inflasi. Setiap panen adalah dividen. Dan yang paling penting, rasa aman mental. Saat orang lain panik, kamu tenang. Ketika ketenangan menjadi barang langka, kamu memilikinya. Sekarang gua rangkum semuanya. Uang adalah alat. Inflasi adalah kenyataan. Sejarah selalu berulang. Nilai kekayaan bisa bergeser. Cash punya risiko. Aset nyata memberi perlindungan. Kemandirian adalah kemewahan baru. Dan sekarang pertanyaannya bukan lagi apa yang akan terjadi. Tapi kamu mau berada di posisi yang mana saat itu terjadi. Lihat rumahmu hari ini. Tentukan satu langkah kecil. Satu pot. Satu ember. Satu perubahan. Tulis di komentar. Apa yang akan kamu mulai minggu ini? Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke orang yang kamu sayangi. Karena persiapan bukan tentang ketakutan, tapi tentang tanggung jawab. Sampai jumpa. Tetap waras. Tetap siap.